Bang Rangga Lesmana. Ya. Selamat datang di studio podcast kita. Kita ngobrol-ngobrol 25 menit cukup ya? Boleh. Iya. Ini kalau bicara Kominfo Santik ini selalu hadir di membackup semua kegiatan. Katakan ada kegiatan provinsi gitu yang dihadiri tokoh nasional, Ya. YouTube-nya live gitu ya, dan selalu standby untuk update agenda KH1 terutama. Betul. Oke. Pak Kadis mengawali ngobrol kita hari ini. Seberapa serius sih Kominfo Santik ini mendorong digitalisasi di daerah? Ini pertanyaannya agak serius, berat-berat dulu nih. Seberapa serius? Serius dong ya? Harus sangat serius dan profesional. Oke. Semangatnya seperti apa, Pak? Saya sampaikan kepada tim bahwa kita ini Diskominfo, berarti segala sumber pemberitaan berkaitan kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, ya kita harus yang utama. Oke, di MMC ya. Betul. Jadi informasinya tuh lewat portal berita, Betul. lewat video singkat YouTube Ya, atau apa, biografi. udah backup semua ya. Oke. Nah, visi misi Gubernur Kalimantan Tengah di bawah Pak Gusti Sabran ini adalah membuat Kalteng makin maju. Betul. Nah, Kominfo Santiknya nempel di bagian mana nih, Pak Kadis? Yang pasti, kalau kita berkata maju itu kan sangat luas. Dalam kita memberikan pembelajaran dan literasi digital kepada masyarakat Kalimantan Tengah ini, karena kita paham, Mbak, bahwa era digital begini kan sesuatu yang diberitakan secara terus-menerus walaupun itu salah, Nempel. terkadang bisa dianggap benar. Betul. Sehingga Karena- dengan adanya kita upaya untuk memajukan ini kan berarti ya kita harus memberikan satu pemberitaan, satu informasi yang memang bisa ya, diterima masyarakat dan faktanya seperti itu. Oke. Pak Kadis, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi kita kasih pengantar dulu. Bapak ini kan baru beberapa bulan ya ada Ya. di SOPD ini. Ya, Sulit nggak beradaptasi? sejauh ini aman-aman aja sih. Nah, saya sudah terbiasa berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan dan saya memang punya tantangan. Oke, tapi mobilitasnya lebih mobile ini ya Pak Kadis ya? Iya, kalau ini ya, Oke. mobilitas tinggi lah. SDM-nya cukup? Dari segi jumlah? Saya kolaborasikan dengan tim eksternal, Pak. Karena kalau Oke. berharap internal saja dengan intensitas pekerjaan dan target saya yang tinggi, perlu tambahan tim. Oke, tim eksternal. Collab-nya ke medsos lain atau gimana tuh Pak? Internal kan katakanlah pegawai Kominfo Santik. Kalau yang luar generasi muda, anak-anak muda atau apa yang digandeng? Iya, anak-anak muda, Mbak. Untuk produksi. Produksi, kemudian pemberitaan. Karena ya sama-sama kita bisa lihat lah bahwa Kominfo saat ini kan kita buat lebih segar. Jadi pemberitaan itu lebih mudah diterima dengan video-video singkat 2 menit atau sekedar postingan berkaitan pelaksanaan kegiatan Pak Gubernur bisa diterima dengan baik, Pak. Dan itu nggak late post ya? Betul. Itu kejadian. Kasih waktu. Kasih berapa lama tuh harus ngepost? Maksimal 2 jam. Oke, nggak gampang loh ngedit dengan 2 jam. Makanya Perlu saya- effort. Effort mereka ya luar biasa. Saya bilang saya punya target tinggi. Oke. Jangan sampai telat. Awal-awal telat, Mbak, sampai 1 hari keduluan teman-teman yang lain. Bukan ini ajang balapan, ya, tapi A1-nya berita itu kan dari MMC, dari Kominfo. Oke, posting cepat dulu dibanding yang lain, baru nanti kemudian isi konten dan sebagainya itu nyusul ya. Enggak sih. Enggak sih ya, sekalian ya. isi pemberitaan harus berkualitas. Oke, target tinggi. Sejauh ini semua sudah sesuai ekspektasi atau kayak masih belum nih, masih kurang di bagian ini? Masih kurang, Mbak. Karena jujur saat ini saya perhatikan masih sekedar ngepost, belum banyak tema, belum banyak. Oke. ya, Konten isi atau apanya Variasi gitu ya, konten lah. variasi konten ya. Kalau dari pemberitaan sudah oke. Oh, tapi hanya sekedar ngepost. Variasi kontennya itu. Oke, berarti ada terobosan baru nih yang sudah ada di pemikiran Pak Kadis untuk membuat konten itu jadi bervariasi. Iya, Mbak. Karena kita banyak referensi kan. Banyak akun-akunnya ya tokoh-tokoh nasional yang menarik. Yang bisa kita kopas ya. Nggak kopas juga sih, ATM. Amati tiru modifikasi. Jadi itu Pak Kadis juga langsung turun langsung gitu ngasih tahu ini berulang-ulang gitu ya. Saya orang detail, Mbak. Micromanager saya. Jadi segala hal harus
Perkopi dulu. Seberapa porsi pembagiannya tim eksternal sama tim eksternal eksternal internal 50-50 atau kayak apa? Sudah tahapan 50-50 sekarang. Tahapan 50-50 dan sinergitasnya aman. Oke. Under control semua ya. Oke. Mimpi besarnya apa sih Pak? Ya, mimpi besar kami pertama kalau berkaitan dengan sosial kemasyarakatan ya Pak Gubernur punya program yang sangat luar biasa. Program internet pedalaman. Oke. Beliau tidak mau lagi ada masyarakat Kalimantan Tengah ini tidak bisa menikmati internet. Karena Kalteng ini ada 450-an lah. Desa yang masih blank spot. Oke, jadi jangan sampai ke desa, kunjungan gitu ke desa nggak ada sinyal internet. Bukan hanya sebatas itu. Berarti kan ketika di sana tidak ada internet, segala informasi pembangunan, informasi program tidak sampai juga ke mereka. Karena pengalaman saya di Dakprin, saya dulu kan di Dinas Perdagangan. Kita kegiatan pasar murah ke desa-desa, begitu kita tanya, dia tidak paham dengan program yang ada. Ternyata kondisinya di sana minim akses internet. Oke, baik. Apalagi sudah 2025, teknologi AI, harusnya internet tuh sudah sampailah ke 400 sekian desa tadi yang masih blank spot. Bisa terselesaikan berapa lama itu sehingga jadi 0 desa? Saat ini sudah hampir 200 yang kami pasang. Pak Gubernur sangat bergerak cepat. Jadi kita timnya di dinas juga harus bisa menyesuaikan dengan kecepatan pekerjaan. Oke. Jadi secara pribadi Pak Kadis pun merasa sudah puas ya dengan pekerjaan yang belum ada beberapa bulan nih Pak Kadis handle. Kalau dikata puas, ya manusia itu bisa lah bersyukur akan hidup, tapi jangan pernah puas dengan pekerjaan. Tapi artinya oke nih ini sudah ada beda-bedanya di sini nih saya udah oke lah gitu ya. Ya itu tadi Mbak, hidup ini boleh bersyukur, tapi jangan pernah puas dengan pekerjaan. Karena kalau sudah puas berhenti. Betul. Iya, adrenalinnya nggak kepacu ya Pak ya. Baik. Oke Pak, tadi internet di pedalaman jadi PR besar, sudah dari 400-an, 200-an sudah terjawab, sisanya 60%. Ya. Slowly but sure gitu ya. Kita nggak bisa slow. Nggak bisa slow. I hate slow. Yang ngeri nih. Jadi kalau Pak Kadis sudah begini, otomatis yang di bawahnya udah harus lari. Iya, udah harus lari. Karena Pak Gubernur lari Mbak. Oke. Kalau kami nggak bisa menyesuaikan, ya banyak PR lain yang harus kita kerjakan. Setelah akses internetnya selesai, ya kita bicara tentang bagaimana memberikan edukasi. Di era digital ini sangat luar biasa. Banyak akun-akun yang sebenarnya apa yang disampaikan itu keliru, tapi dia bisa menjadi rujukan karena dia sering muncul. Karena itu tadi ya terus muncul lalu nempel, padahal sebenarnya itu hoax, bukan hoax ya? Ya. Negatif. Ya negatif lah. Jadi di situ MMS masuk untuk meluruskan. Betul. Oke. Dan saya wajibkan tim saya admin akun-akun itu yang memberikan jawaban itu edukatif dan informatif. Seperti apapun pertanyaan, sekeras apapun saya bilang, itu masyarakat Kalimantan Tengah, itu masyarakatnya Pak Gubernur, kita sebagai bawahan Pak Gubernur ya memberikan edukasi, menginformasikan. Iya, supaya FYP juga di medsosnya ya. Ya, salah satunya itu. Baik Pak Kadis, kalau pemanfaatan AI Pak? Sekarang sedang kami kembangkan dan sebentar lagi akan di-launching oleh Pak Gubernur. Ya, salah gunakan AI kan bisa disalahgunakan tuh. Misalnya pidato gubernur, suaranya diambil, padahal isinya di AI kan. Ya itu Mbak, dengan adanya kegiatan di Diskominfo yang begitu masif kita jalankan, kita berupaya untuk menangkal hal-hal seperti itulah, berita-berita hoax, kemudian AI yang AI negatif lah. Iya. Nah, yang sedang saat ini kami kembangkan itu, jadi kita buat seperti ChatGPT, tapi khusus Kalteng. Oh, itu mau launching? Yes. Ini ide Pak Gubernur. Pak Gubernur mau memudahkan semua pelayanan. Tahun ini ya? Paling ya segera. Wih, ngeri memang langkah-langkah Kominfo Santik ini cepat, lari. Beliau itu menginginkan ada Huma Belang Center. Oke. Jadi semua pertanyaan, semua permasalahan di Kalimantan Tengah ini ditanyakan di situ, dijawab juga di situ. dijawab di situ. Semua pertanyaan, mau wisata, mau pendidikan. Real time. Jadi tinggal Kominfo Santik aja nanti yang ke dinas-dinas terkait. Betul. Ketika pertanyaan ini sangat mendetail dan berkaitan dengan prosedur OPD,
tim kami akan langsung. Saya mau tanya nih berapa jumlah penduduk miskin di Kalteng, daerah yang paling miskin mana, itu langsung keluar real time dengan update data terbaru. Yes. Karena AI. Oke, ChatGPT tadi. Tidak perlu kita selalu update karena dia berkembang nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, data-data yang kita supply. Untuk mewujudkan itu ada kendala atau tantangan nggak sejauh ini? Tantangannya pasti update data, Mbak. Update data. Dan bahasa. Terkadang kan masyarakat menanyanya kata-katanya kurang huruf atau apa. Tapi AI ini kami rancang biar bisa membaca secara umum, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Dayak, bisa bahasa Banjar. Oke. Apakah itu saja program digitalisasi yang akan dilakukan Diskominfo Santik tahun ini? Tentu enggak ya? Enggak. Oh, oke, tentu enggak. Ada banyak. Apa saja banyaknya? Kita jawab setelah ini. Break dulu ya. 20 Februari 2025, Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edi Pratowo dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan harapan baru dan keberlanjutan semangat dari Bapak Sugianto Sabran. Membawakan semangat keberlanjutan untuk ciptakan Kalteng Berkah, Kalteng Maju. Dimulai dari program di bidang pendidikan dengan tekad menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kalimantan Tengah. Melalui program sekolah gratis dan 10.000 beasiswa kuliah gratis, pemerintah berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Digitalisasi pembelajaran juga terus didorong dengan menghadirkan papan tulis interaktif, panel surya, dan akses internet Starlink bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendukung program makan bergizi gratis, yang mana sebagai program nasional untuk menciptakan generasi yang sehat dan unggul, Gubernur Kalteng siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Peningkatan SDM tak hanya berhenti di dunia pendidikan. Gubernur juga fokus menciptakan banyak pengusaha unggul melalui program IKM Berkah yang telah menjaring ribuan pelaku industri kecil dan menengah dari seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal, para pelaku IKM didorong untuk naik kelas dan menjadi miliarder-miliarder baru dari bumi Tambun Bungai. Kalimantan Tengah saat ini menjadi provinsi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program pemerintah pusat, yaitu Food Estate, yang hingga saat ini sudah bergerak menghasilkan padi yang berkualitas dan sesuai harapan. Dilanjutkan program sosial ekonomi, pasar murah, yang berfokus pada pengendalian inflasi, serta pengadaan pangan masyarakat untuk ketahanan pangan Kalteng yang menyentuh 1.432 desa, serta 139 kelurahan di Kalimantan Tengah. Tidak terhenti di situ. Mendengar banyak aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur, Gubernur langsung melakukan pembangunan jalan lingkar selatan Sampit dengan anggaran 28,1 miliar rupiah. Lalu penyelesaian pembangunan jalan poros Gohong Bahaur di Pulang Pisau. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah pasang badan menghadapi perusahaan yang berinvestasi di Kalteng untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan di Gunung Mas, Jalan Kuala Kurun Palangkaraya. Di Kuala Kapuas, tepatnya Desa Lupak Dalam, Gubernur Kalimantan Tengah melakukan peninjauan pasar murah.
Melihat keadaan secara langsung mengenai krisis listrik di desa tersebut, komitmen penuh gubernur untuk memberikan cahaya penerangan pada setiap desa di Kalteng. Sampai tahun 2026 mulai berjalan dari Desa Lupak dengan pemberian bantuan genset pada tanggal 17 Mei 2025. Dengan masyarakat yang heterogen, Gubernur Kalteng tidak pilih kasih pada salah satu kepercayaan saja. Berbagai macam kegiatan keagamaan dimeriahkan untuk seluruh umat beragama di Kalteng. Mulai dari Kalteng bersolawat, menghadiri perayaan Paskah, dan meresmikan Balai Hindu Kaharingan. Melihat salah satu pilar penting dalam pemerintahan yaitu kesehatan, Gubernur Kalteng menyelenggarakan event cek kesehatan gratis untuk masyarakat Kalteng, serta melakukan kunjungan ke RSUD Hanau untuk mengevaluasi berbagai fasilitas dan memastikan sistem pendukung berjalan dengan baik agar memberikan pelayanan penuh untuk masyarakat. Dan terakhir, penyelenggaraan Kalteng Expo serta Festival Budaya Isen Mulang untuk kenalkan budaya dan kesenian Kalteng yang sangat kaya. Semua ini bukan hanya ajang filantropi. Semua ini adalah bukti nyata gubernur dan wakil gubernur untuk ciptakan Kalteng berkah, Kalteng maju. Ya, jadi selama break, karena Pak Kadis Kominfo Santik ini harus nggak boleh lepas dari gadget gitu. Ini ngutak-ngatik apa sih Pak Kadis gitu? Ternyata Pak Kadis ini ngutak-ngatik soal tadi apa tadi Pak? ChatGPT untuk Huma Betang Center. Huma Betang Center sih. Oke. Jadi itu Huma Betang Center tuh nomornya berapa? Nanti kita share. Oh, contoh-contoh sederhana. Bisa kita tanya macam-macam situ ya? Bisa. Oke. Mau tanya beasiswa, bisa tanya di situ. Misalnya kabupaten mana yang punya pantai bagus, bisa tanya di situ. Oke. Jadi Baik. Pak Gub mengarahkan kami untuk mempersiapkan Huma Betang Center itu ya tempat curhatnya masyarakat Kalteng, tempat bertanya masyarakat Kalteng, tempat kritik dan saran. Dan itu tidak hanya AI yang jawab, ada tim yang memang standby juga. Asal jangan nanya yang galau-galau aja ke situ ya, bisa. Dia jawabnya nanti gini. Saya merupakan asisten untuk menangani berkaitan kebijakan publik, program pemerintahan. Kalau urusan personal, kami belum bisa membantu. Oh gitu ya, sesimpel itu. Misalnya mau tanya nih, apalagi sekarang nih lagi pemutihan pajak kendaraan bermotor, bisa tanya di situ. Sampai tanggal berapa, syaratnya apa, bisa tanya di situ. Nggak usah jauh-jauh ke Samsat. Jadi tanya di situ dulu, siapa tahu ke Samsat malah berkasnya malah kurang gitu ya. Jadi bisa tanya di situ. Baik, secanggih itu, secepat itu, seupdate itu. Program digitalisasi apa yang jadi andalan, boleh dibocorkan nggak Pak Kadis? Program digitalisasi, karena Pak Gubernur menginginkan ini secara keseluruhan, jadi tidak ada lagi namanya dinas ini punya aplikasi ini punya aplikasi ini, jadi biar nggak bingung. Jadi beliau mau menggabungkan semua di Huma Betang Center. Oh, udah nggak camu bahasa orang sekarang tuh ya, baik-baik. Jadi dia satu pintu di Huma Betang Center. Huma Betang Center. Super app-nya. Oh, Oke, jadi tinggal dari Kominfo Santik aja yang berkoordinasi bersinergi dengan SOPD lain. Supaya kemudian itu tadi informasinya tidak simpang siur. Satu sumber yang tadi mencegah tadi informasinya palsu, hoax, bohong, negatif dan sebagainya hanya di satu pintu terpercaya lewat Kominfo Santik. Jadi kalau udah ada logonya keluar tuh udah pasti informasinya benar gitu. Bisa jadi acuan juga teman-teman media ya untuk cari data di situ. Oke, tadi disampaikan bahwa internet di pedalaman sudah 200-an desa terus running 40% lah seperti itu. Gimana kita bisa mastiin mereka-mereka yang ada di pelosok desa tuh melek digital? Ya salah satunya dengan tadi Mbak, memastikan bahwa semua programnya sudah tersampaikan. Karena saya sampaikan di awal tadi bahwa saya ini micromanager dan detail, saya wajibkan semua itu harus ada dokumentasi. Berarti ketika kunjungan sama Pak Gub itu juga jadi pesan langsung ke masyarakat yang ketemu ya? Ya, pastilah.
Karena ketika Pak Gub setiap kunjungan beliau itu kan menyampaikan bahwa ada program ini, program ini, program ini. Jadi keberadaan digitalisasi ini sedikit banyak. Kemarin kita ke Kobar, ke Riam Durian. Riam Durian, aduh. Riam Durian itu di Kota Waringin Lama. Itu satu tempat apa tuh? Desa. Desa, heeh. Kemarin mereka curhat PJU. Penerangan jalan umum, oke. Nggak sampai 5 hari kayaknya. Langsung ditindaklanjuti. Dikasih langsung. Luar biasa Pak Gubernur. Riam Durian namanya emang ada banyak durian di situ. Iya, dulu banyak durian. Dan daerahnya Sampai sekarang pun masih. beriam-riam. Enggak juga, enggak ada riamnya sih. Cuma ya spot kalau sekarang. Oh, oke. Dan ngeluh PJU 5 hari kemudian sudah langsung Terpasang. dan ada tuh testimoni masyarakatnya lewat Kominfo Santik. Menyatakan terima kasih untuk gerak cepat Pak Gubernur. Oke, baik. Sekarang di mana ya? Di Kapuas Murung ya? Yang pas kita pasar murah, mereka ngeluh juga. Soal yang sama atau beda? Listrik tidak memungkinkan untuk menggunakan PLTS. Surya, tenaga surya. Masih genset. Oke. Ngirupkan satu dusun itu. Iya, Allah, begitu luar biasa tantangannya. Kalau listriknya nggak nyala, internet juga susah masuk. Otomatis. Oh, jadi pembangkit listrik tenaga suryanya sulit untuk dipergunakan, jadi masyarakat dikasih genset. Betul. Satu dusun. Beliau selalu ada solusi. Tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin kalau kata Pak Gubernur. Iya. Sepanjang disampaikan gitu Selama ya. kita mau berusaha. Iya, sepanjang disampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan. Kayak artinya pimpinan pun tidak tahu apa yang terjadi di dusun itu kalau tidak ada sampai masyarakat. Kan Kominfo ini terus semakin masif, Pak. Jadi ketika ada aduan apapun, masuk ke Kominfo. Berkominfo nanti sampaikan ke pimpinan dan kemudian sampaikan ke OPD. Jadi informasi yang sampai ke kami itu valid dan terpercaya. Mikirin masyarakat aja ya. 24 jam. Wah, seberapa besar porsinya mikirin masyarakat selama 24 jam tuh. Banyak aduan selalu datang setiap hari. Banyak, Pak. Banyak 12 ya? malam dan 3 subuh itu juga kadang-kadang mungkin saya bilang ini kayaknya nggak ada perbedaan sih jam kita ini, saya bilang sama-sama di Kalteng, jadi masih pakai WIB lah. Kok bisa ngomong jam 3 subuh? Iya. Jam 12 malam. Tapi ya itulah tantangan. Tapi itu persoalan-persoalan yang diadukan itu biasanya juga, oh iya ya, tidak terduga gitu, ada nggak? DPC ini banyak sekali aduan. Oh, oke. Contoh kayak apa ya kemarin, jembatan di daerah mana gitu. Ya kita jawabnya pasti kooperatif dulu, kita tanya, kita minta pasti data detail, ada foto, ada video, okay. siapa yang melaporkan. Artinya masyarakat juga dihimbau untuk laporkan saja dulu, jangan viralkan dulu. Betul. Jangan viralkan dulu di medsosnya. Lanjuti cepat. Iya, jangan dulu, ini mana ini, jalan rusak atau apa. Ya, sampaikan dulu ke yang berwenang, nanti. Dan teman-teman kan juga harus paham melalui kegiatan seperti ini juga. Ya, kita sama-sama mengedukasi lah. Di zaman pemerintahan Pak Agus Sabran dan Pak Edi Pratowo, setiap laporan pasti akan ditindaklanjuti. Walaupun misalnya contoh seperti kemarin Jalan Nasional, karena ini merupakan kewenangan Jalan Nasional, tapi kan provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur bisa langsung berkomunikasi dengan pihak nasionalnya, pihak kementeriannya, pihak balainya agar segera menindaklanjuti. Iya. Dan selama komunikasi itu berjalan, tidak ada yang tidak selesai. Dan apa yang Pak Gub temukan di lapangan juga terpos ke publik gitu kan ya, bahwa memang kenyataannya ada di lapangan yang lebih tonase segala macam. Iya, nanti terbukti kan. Platnya non KH yang kayak gitu-gitu. Oke, baik. Pak Kadis, kalau tadi bicara digitalisasi itu sangat membantu percepatan pelayanan publik dan birokrasi, sangat sepakat ya. Sangat sepakat. Tapi penggunaan digitalisasi kalau tidak bijak juga memberikan kesulitan-kesulitan juga, Pak. Apa yang jadi pandangan Kominfo Santik berkaitan dengan persoalan digitalisasi ini? Jadi berkaitan digital ini karena erat dengan media ya. Jadi ketika teman-teman media memberikan informasi yang kurang 100%, akhirnya fakta itu terbelokkan. Karena itu Kominfo hadir untuk memastikan bahwa segala informasi yang keluar ke masyarakat itu asal. Dan kami siap juga dikonfirmasi oleh teman-teman media. Kadang kan teman-teman media menanyakan, Pak, ada berita seperti ini, tolong konfirmasi. Ya kita jawab. Ketika saya terbatas untuk menjawab, pasti saya linkkan dengan teman-teman OPD yang lain. Banyak sih media di Kalteng ya, Pak ya? Banget. Ini kontak sama kita aja 80. Yang di Palangkaraya aja itu? Belum Nggak, sekalteng. Belum lagi
yang di kabupaten-kabupaten kan. Oke. Tapi dengan banyaknya media kita terbantu. Saya sampaikan kepada teman-teman media pada saat awal itu bahwa ketika berkontrak dengan Pemprov bukan dalam artian tidak bisa memberikan kritik dan saran. Oke. Mari kita saling membangun, saling ya menjalankan fungsi kita masing-masing. Saya bilang bahwa Kalteng ini ya harus ada check and balance-nya. Nggak semata-mata karena berkontrak lalu jadi humas atau corong atau jubirnya, ya enggak ya. Silakan disampaikan ketika ada permasalahan, Pak Gubernur selalu membuka diri dan mencari solusi. Tapi ingat juga keberimbangan informasi. Kalau sisi Betul. jurnalistiknya kan harus ada cover both side-nya gitu ya. Kalau misalnya nanya pelayanan kesehatan misalnya, ini tenaga medisnya kurang, ya recek dulu, jangan hanya dari masyarakatnya, tapi juga Betul. dari medis yang ada di sana. Sudut Gitu. pandangnya lah. Iya, Terus iya, dia- iya. Karena kalau hanya satu sudut pandang mungkin pemberitaan ya itu tadi bisa membelokkan fakta. Baik. Kembali ke sinyal internet tadi, turun tangannya seperti apa, Pak? Kalau misalnya ada kendala di lapangan, Pak? Karena kita menggunakan Starlink sampai sejauh ini Starlink kan no complaint. Kalau kita sudah meletakkan titik koordinat sesuai dengan jaringan Starlink, it's okay, jalan aja semua. Oke. Jadi 60% lainnya itu pelan tapi pasti akan terselesaikan, Pak ya? Gak bisa pulang tapi pasti. Kalau sama Pak Gubernur. Cepat tapi pasti. Cepat tapi pasti. Daerah yang kayaknya sulit banget tuh apa, Pak? Daerah mana? Ada pemetaan kabupaten atau kayak apa? Karena kita memanfaatkan teknologi dan Starlink itu kan juga kecil ya barangnya ya. Mau pakai motor pun aman aja. Oke. Tembus aja semua. Itu yang masih belum tuh ada terbanyak di kabupaten mana gitu? Katakan yang paling jauh atau semuanya merata? Sebaran aja. Sebaran Merata aja. Karena terbatasnya jumlah tim yang melaksanakan. Karena kan ada proses instalasi, ada proses edukasi ke petugas yang ada di situ lah. Oke, baik. Karena kan satu hal yang baru nih. Baik, oke. Mimpi besar jangka pendek tadi sudah terjawab ya. ChatGPT akan terselesaikan, Huma Betang Center dan 5 tahun ini apa? Kalau mau dirangkum. 5 tahun ini pasti yang pertama beliau tidak ingin ada blank spot lagi di Oke. Kalteng. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bersama media ini bisa memperkenalkan Kalimantan Tengah ke dunia nasional bahkan internasional. Karena dengan semakin banyak potensi yang kita kenalkan dengan adanya Kalimantan Tengah ini ya memberikan peluang yang besar untuk investasi bisa masuk, pembangunan bisa semakin masif. Dan yang merasakan manfaat itu siapa? Ya kita masyarakat Kalimantan Tengah. Baik, goalnya ke situ nanti ya. Yang terakhir Pak Kadis, satu kata kunci untuk masa depan digital Kalteng. Pak Kadis pilih apa katanya? Satu kata ya, cerdas. Cerdas. Digitalisasi kita harus bikin kita cerdas, kita juga harus Dan harus cerdas. cerdas digital. menggunakan memanfaatkannya. Oke Pak Kadis, sukses untuk impian-impiannya. Tidak Dan mungkin harus tidak bisa diwujudkan. menjadi nyata, dan harus diwujudkan. Ya. Baik, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Baik. Untuk konsep yang lebih santai, mungkin bisa bawa kemana gitu. Boleh. Dengan Pak Gubernur, kita ngobrol-ngobrol untuk lihat sisi lain KH1. Terima kasih Pak Rangga Lesmana, Kadis Kominfo Santik untuk Provinsi Kalimantan Tengah untuk ngobrol soal digitalisasi di Kalimantan Tengah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Warta People di Warta Bicara.